Bagian 2. Terima kasih sayang. Kepercayaanku harus terkikis karena sebuah kenyataan. Ternyata makam itu bukan milik almarhum papanya Mas Bram, tetapi nama lain yang tidak ku ketahui pemiliknya. Namun hati kecil tetap berkeyakinan kuat kalau laki itu adalah Mas Bram, cinta pertamaku. Dengan tubuh lemas, aku berusaha bangkit dari atas makam, kembali berjalan ke arah mobil. Hati dan pikiranku saling bertanya, apakah mungkin di dunia ini ada orang yang sangat mirip? Ya, aku akui kepribadiannya memang berbeda. Tetapi manik mata itu, aku sangat yakin kalau itu adalah Mas Bram. Begitu masuk mobil, sejenak aku termenung, tidak percaya dengan semua ini. Hari semakin beranjak petang, matahari pun mulai pulang ke peraduannya. Aku segera menyalakan mesin mobil dan kembali menuju pulang dengan perasaan yang tak karu-karuan, juga tanpa oleh-oleh untuk Oma. "Kamu sudah pulang, Nak?" tanya Oma saat langkahku mencapai ruang tamu. Kulihat Oma tengah duduk santai sembari menonton televisi. "Iya, Oma," jawabku lalu ikut duduk di samping kanan Oma. "Pekerjaan kantor pasti membuatmu lelah." Aku hanya tersenyum dan menggeleng pelan. "Oma jangan khawatir, sudah menjadi tanggung jawab Naya untuk melakukan ini semua." Aku mengelus tangan Oma sembari mengulas senyum. Oma pun ikut tersenyum. "Kalau begitu Naya mandi dan ganti pakaian dulu ya Oma. Udah bau gak enak?" ucapku. Oma hanya mengangguk dan tersenyum. "Jangan capek-capek, sebentar lagi kamu akan menikah dengan Nak Dewa." Aku hanya mengacungkan jempol ke arah Oma, membuat Oma kembali tersenyum. Begitu masuk kamar, aku segera mandi. Tubuhku sudah terasa lengket karena debu dan keringat yang menempel. Memilih berendam dalam bathtub adalah pilihan yang tepat. Aroma wangi bunga mawar menguar membuat pikiranku sedikit lebih tenang setelah bekerja seharian. Usai mandi, aku segera keluar dengan handuk yang melilit di kepala. Saat tengah asik memilih pakaian, tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari Dewa. "Nanti malam aku jemput kamu." Aku tersenyum membaca pesannya, teringat saat pertama kali bertemu betapa cuek dan songongnya kelakuannya. Masih tidak percaya kalau sebentar lagi kami akan bertunangan dan menikah. Sementara sosok yang mirip Mas Bram kembali hadir di antara kami membuat pikiranku galau. Iya, pesan balasan terkirim. Aku kembali menaruh ponsel ke atas tempat tidur dan kembali memilih pakaian ganti. Ponselku kembali berdering. "Duh, apalagi sih? Orang belum selesai cari pakaian juga." Gerutuku kesal sembari mengambil ponselnya. Begitu melihat siapa yang menelepon, senyum terkembang dari bibirku. Ternyata Rania yang menelepon. Sekarang dia sudah besar. Setelah lulus sekolah menengah pertama, ia memilih untuk melanjutkan belajar di pondok. Aku bersyukur atas pilihannya dan berharap kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, penyejuk mata kedua orang tua. "Assalamualaikum, Mah," sapanya begitu sambungan telepon terhubung. "Waalaikumsalam, anak mamah yang cantik dan soleh," balasku sembari tersenyum. Meski ia tak melihat wajahku, aku merasa bahagia mendengar suaranya. "Mama apa kabar?" "Alhamdulillah, kabar mama baik. Anak mama gimana?" "Alhamdulillah baik juga." "Ma, kapan mama akan menikah dengan Om Dewa?" tanyanya dengan nada penasaran. "Mungkin 6 bulan lagi sayang, rencananya bulan depan tunangan dulu." "Maaf ya Ma, Rania gak bisa pulang," ucapnya agak nada kecewa dari suaranya. Namun entah kecewa tidak bisa hadir atau apa. "Iya sayang, gak apa-apa Mah, nanti kalau sudah tunangan tetap harus jaga jarak ya Mah." "Iya sayang, kan lagi masa pandemi," candaku. "Bukan itu Mah, sama Om Dewanya. Bagaimanapun Mama dan Om Dewa belum sah." Hatiku terasa mencolos mendengar nasihatnya. Sekaligus bangga karena dikarunia seorang anak sepertinya. Selama ini aku terlalu sibuk mengejar dunia, lupa akan tentang akhirat. Terlalu bebas dalam bergaul meski memang tidak melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. "Iya sayang, terima kasih sudah ngingetin Mama."
Tanpa terasa mataku mengembun mendengar nasihat dari Rania. Terima kasih Tuhan, Engkau titipkan buah hati yang insya Allah akan menjadi perantara ke jannah-Mu. Amin. Tiba-tiba hatiku melangitkan doa berharap akan diijabah. Ya udah ya mah, Rania gak bisa lama-lama telepon mama. Rania sayang mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama juga sayang Rania. Sambungan telepon pun terputus. Perasaan bahagia memiliki putri cantik dan pintar tidak bisa kusembunyikan. Namun lebih dari itu, saat dia memilih tetap taat padanya saat bergelimang harta, itulah harta yang sesungguhnya. Terkadang aku merasa malu padanya. Astaga, aku lupa menanyakan pada Rania apa papanya sering menghubungi atau mengunjunginya. Sudahlah, aku tidak ingin membebaninya dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya menguntungkanku, tetapi aku sangat penasaran. Setelah menemukan pakaian yang kurasa pas, aku pun kembali turun untuk menemui Oma. Tiba-tiba aku teringat pesan Rania untuk jaga jarak. Aku menggigit bibir mencari cara agar keluar dari sama Dewa tidak hanya berdua. Aku terpikir untuk mengajak Oma. Tetapi bagaimana mungkin mengajak Oma keluar malam-malam begini? Naya, ada anak Dewa. Saat tengah berpikir, tiba-tiba Oma memanggilku. Iya Oma, aku pun segera turun menemui mereka di ruang tamu. Alisku terangkat saat melihat Dewa datang, ternyata tidak sendiri, tetapi ada Kila sepupunya. Syukurlah, kamu sudah siap? Tanya Dewa begitu melihatku. Sudah, jawabku. Oma, kalau begitu kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Dewa segera menyalami Oma. Aku pun pamit sama Oma. Begitupun Kila. Kami pun segera masuk ke dalam mobil milik Dewa. Kita mau kemana? Tanyaku begitu masuk ke mobil. Makan-makan, jawab Dewa. Kok pada duduk di belakang semua sih? Dikira aku supir kalian apa? Sini pindah satu ke depan, protes Dewa setelah menyadari aku dan Kila duduk di kursi belakang. Mbak, Naya duduk di depan aja. Gak apa-apa, Mbak di belakang aja. Kila aja yang di depan. Mbak aja, Kila aja. Duh, kok jadi ribut gini sih? Celetuk Dewa. Melihat kami saling suruh, udah, Kila aja yang duduk di depan. Titah Dewa membuat wajah Kila menjadi cemberut. Akhirnya kami pun pergi ke sebuah restoran. Begitu sampai Dewa segera memarkirkan mobilnya ke sisi kiri restoran. Kami pun segera turun dan masuk, lalu memilih tempat duduk di bagian pinggir dekat jendela yang terhubung langsung ke jalanan. Sembari menunggu pesanan, aku izin ke toilet karena rasa ingin pipis tidak bisa lagi kutahan. Aku ke toilet dulu ya. Mau? Kila temenin gak Mbak? Tawar Kila yang memang anaknya baik dan juga humble. Membuatku tidak merasa canggung. Gak usah, tolakku halus. Aku pun segera bangkit berjalan menuju toilet. Tiba-tiba tubuhku menabrak seseorang. Maaf, ucapku merasa bersalah. Kemudian melihat wajahnya. Kakak kamu? Ucapku kaget saat melihat wajahnya, ia pun tak kalah terkejut.